wali orang dia wali negari. Nah, jelas ke pertanda. Elok elok. Itu ada kau kisi. Hah? Ya ke bukit dia biarnya. Iya. Habis dia ke bukit itu. Surat terbuka untuk Pak Pasko, Pak. Lihatlah keadaan kami, Pak. Kami korban tapi kami tak dapat untara, Pak. Tak dapat kami untara, Pak. Di zona berbahaya kami tinggal balik, Pak. Kami tak punya tempat tinggal yang lain dah. Saya lihat keadaan kami, Pak. Sadonya jebol. Batang air jebol. Tapi kami tak ada bisa ke baik kamar dah, Pak. Kami menetap di siko. Sedangkan keadaannya berbahaya kat iko, Pak. Kami tak ada dapat untara bantuan jalur pemerintah kami tak dapat. Sedangkan kami korban, Pak. Korban bencana. Nah, masih di siko kami tinggal, Pak. Kok untunglah kejadian siang, Pak. Di balik gemuruh air yang menggila di Sungai Batang Sumpur, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, 5 bulan pasca bencana, tersembunyi kecemasan yang tak kunjung usai. Di sini, di bantaran sungai yang kian mengganas, hidup satu keluarga kini berada di ujung tanduk. Lihatlah aliran deras ini, bukan lagi sumber kehidupan, melainkan ancaman maut yang siap menerjang setiap saat. Dinding-dinding rumah kayu yang sudah ringkih ini menjadi saksi bisu bagaimana alam kian tak bersahabat. Namun yang lebih menyakitkan adalah ketika mereka dilupakan oleh mereka yang berkuasa. Jumat 3 April 2026, alam kembali mengirim peringatan keras. Air Sungai Batang Sumpur meluap dan menjebol tanggul pengaman dan hanya menyisakan jarak beberapa langkah dari rumah keluarga Mardim. Margius, sosok ayah berusia 51 tahun ini, seorang nelayan tradisional Danau Singkarak, harus bertaruh nyawa bersama istrinya, Erni, SYOFyan, serta ketiga anaknya. Mereka bertahan di dalam bangunan kayu yang sudah lapuk dan tergerus. Sebuah rumah yang sebenarnya sudah mati, namun terpaksa dihuni karena tak ada pilihan. Ironi itu terjadi di depan mata saat tetangga sebelah yang sama-sama terdampak sudah menghirup udara segar di hunian tetap. Keluarga Mardiut seolah terhapus dari catatan birokrasi. Data sudah diserahkan, tapi janji hanyalah tinggal janji. Erni, SYOFyan mengungkapkan kepedihannya. Tidak ada bantuan logistik, tidak ada bantuan hunian sementara maupun rumah hunian tetap. Bahkan bantuan sosial seperti PKH ataupun BLT tak pernah mampir ke tangan mereka selama puluhan tahun lebar. Mereka warga negara, mereka korban bencana, tapi mengapa mereka dianaktirikan? Waktu pertama kejadian yang naik itu data kami dalam bentuk bantuan pertama dengan adanya keluar dari Capil itu data kami yang masuk setelah selesai dari pasca pertama belum waktu ada pembagian huntara, pembagian huntap, ada bantuan-bantuan selanjutnya kami nggak ada lagi data kami yang dinaikin, data kami hilang diganti sama yang lain. Bukan nggak ada data kami nggak naik, cuma diganti. Ya udah dibilangin, dikatakan kepada itu wali negari, kami tinggal di daerah rawan Pak. Seandainya jebol sungainya, kamilah dulu korbannya. Kenapa kami tidak dapat huntara? Jawabannya dari bupati dari kabupaten katanya yang harus dapat itu pemilik bangunan, sedangkan 80% dari bangunan rumah ini kami yang punya. Yang tetangga-tetangga di sini ada itu 5 buah rumah yang hilang total. Nggak ada. Sebelum kejadian pun kami tinggal di rumah yang nggak layak ini seperti ini. Kami tidak pernah ada dapat bantuan yang kayak BLT, PKH gitu. Kami tidak ada terima.
Kami berharap kembalikan itu, berikan hak kami seperti sebagai korban bencana dari banjir bandang ini. Hak kami tidak menerima hak kami sebagai korban daripada banjir bandang ini. Iya, kalau harapan Ibu segera diperbaiki karena aksesnya sangat dibutuhkan untuk kami yang ada di dalam ini. Itu satu-satunya akses yang bisa dia lewati kendaraan. Lewat sawah, jalan kaki. Kalau akses yang jalan putus, kami terpaksa lewat sawah. Tim redaksi Daerah TV memantau langsung ke lokasi. Akses jalan menuju kediaman mereka sudah terputus total sejak 5 bulan lalu, terisolasi oleh lumpur dan material batu. Sangat kontras dengan klaim keberhasilan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, di mana sosok pemimpin saat warganya menjerit karena haknya dirampas oleh ketidakpedulian. Ernie hanya meminta satu hal, hanya keadilan. Hak sebagai korban yang seharusnya sudah ia terima, seperti 5 keluarga lainnya yang rumahnya hanyut. Kini bola panas ada di tangan Wali Nagari Sumpur dan Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Redaksi Daerah TV masih menunggu konfirmasi dan tindakan nyata dari pemerintah terhadap keluarga korban. Apakah pemerintah akan terus menutup mata hingga air Sungai Batang Sumpur bener-bener menyapu habis keluarga ini? Ataukah hati nurani masih ada di kursi kekuasaan ini? Kami akan terus mengawal hak keluarga Mardius hingga keadilan itu datang. Dari Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, tim investigasi redaksi Daerah TV melaporkan untuk Anda.